Mari kita sepakat untuk menolak hadiah kemerdekaan apapun dari Jepang, karena kita akan menyusun kemerdekaan kita sendiri. Syariah benar. Kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua meminta kepada insinyur dan Hafta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Tepat sekali. Kalau begitu, Bung Kana dan saya lalu kalian harus pergi ke Regional Soekarno untuk menyelesaikan masalah ini. Saya dan yang lainnya akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Kedatangan kami ke sini ingin membicarakan satu hal yang penting. Baiklah, silakan masuk. Saya mendengar berita bahwasanya Jepang menyerah kepada sekutu di radio BBC London di Bandung. Maka dari itu tadi siang kami dari golongan para pemuda berkumpul mengadakan rapat, dan hasilnya adalah para pemuda setuju agar Bung Soekarno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakannya dalam rapat PPKI karena PPKI dalam bentuk Jepang, dan kemerdekaan Indonesia harus dari usaha rakyat Indonesia, bukan pemberian bangsa lain. Bukan begitu. Kita memang seharusnya membicarakannya dalam rapat PPKI. Karena PPKI adalah badan yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu gaji Jepang itu untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu gantian Jepang itu? Jepang sendiri bahkan sudah kalah dalam perang Sumatera. Tidak boleh membatasi dari diri mampu mengalahkan amanah Jepang. Coba berikan kepadaku, mana pasukan yang telah diperhitungkan itu? Bagaimana cara kita untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi perpecahan? Dan bagaimana cara kita untuk menjaga kemerdekaan Indonesia? Dan bayangkan bagaimana cara kita untuk tetap tegak di atas kekuasaan kita sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang telah kita alami selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, berikan kami waktu untuk berpikir sebentar. Baiklah kalau begitu, kami mohon diri. Bagaimana ini? Para pemuda sudah menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak boleh berkabau. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setuju. Menurut saya yang penting sekarang adalah bagaimana kita menghadapi persekutu yang hendak dipunyai kembali untuk menguasai negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan akan dibahas dalam bulan PPKI 18 Agustus yang akan mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apakah kita baik saja? Ya, namanya juga anak muda. Kira mereka terlalu pendek. Kita harus mempersiapkan yang matang. Kalau tidak, bagaimana jika semuanya nanti dilakukan? Baiklah, Bung. Berarti semuanya sudah sepakat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang seperti ini? Apakah saudara tahu di mana keberadaan Soekarno dan Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku, di mana mereka sekarang? Dan aku akan menjamin keselamatan mereka setelah sampainya mereka ke Jakarta. Dan aku akan memberikan jaminan bahwa teks proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dibacakan pada 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 12. Baiklah, saya akan memberitahu tempatnya, yaitu di Ranges Dengklok. Bagaimana jika kita akan membahas naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita?
Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah malam dan pihak Jepang tak akan mengizinkan kita melakukan kegiatan sekarang. Dan apalagi jika mereka tahu bahwa kita akan merencanakan proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana kita akan meminjam rumah Laksamana Maida? Silakan masuk Bapak. Tenanglah, silakan masuk. Saya menjamin selama berada di rumah saya, Anda sekalian akan terjamin keselamatannya. Baiklah, di ruang mana kita dapat merumuskannya? Silakan Anda berdiskusi di ruang makan. Saya akan pergi istirahat dulu. Terima kasih, Pak Kapita. Sekarang saja, bagaimana pendapat kalian tentang teks proklamasi yang akan kita bahas? Untuk menghemat waktu, saya sudah mempersiapkan konsep teks proklamasi. Oh, kalau begitu persilakan Anda untuk membacakannya. Baiklah, dengan senang hati. Bagaimana jika kalimat pertama dari proklamasi diambil dari rumusan BPUPKI? Ya baiklah, lalu rumusan apa yang akan kita ambil? Bagiannya merupakan pernyataan bangsa Indonesia menentukan nasibnya sendiri. Oh ya, ide bagus. Ada usulan lain? Bagaimana jika kalimat kedua diubah menjadi pengalihan kekuasaan? Itu lebih baik, saya juga setuju. Lalu, atas nama siapa proklamasi ini? Karena berkat desa-desa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, itu ide bagus, Bung. Bagaimana menurut kalian? Lalu siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana jika dibuat seperti Declaration of Independence Amerika? Bagaimana maksudnya? Maksud saya adalah bagaimana semuanya jika ditandatangani oleh orang yang hadir saat ini. Saya tidak setuju jika teks tersebut ditandatangani oleh anggota PPKI. Kenapa Anda tidak setuju? Menurut saya, PPKI dibentuk oleh Jepang dan anggotanya, diangkat oleh Jepang. Padahal, kemerdekaan ini didapatkan oleh usaha bangsa kita sendiri. Ya, saya setuju dengan pendapat Anda. Lalu siapa yang akan menandatangani teks tersebut? Bagaimana jika teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Antasari Hatta sebagai wakil bangsanya? Ya, saya setuju dengan pendapat Soekarno. Baiklah, saya setuju. Bagaimana dengan Bung Hatta? Dengan senang hati. Baiklah kalau Bung Hatta setuju. Bung, tolong ketikkan naskah ini. Baik Bung, dengan senang hati. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu sudah menemani di saat-saat waktu cukup menguras pikiran ini. Ya, terima kasih kepada Allah yang telah membukakan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah mempersiapkan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Baiklah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas, bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang mendirikan benderanya? Tapi, Ibu tidak punya bendera Pak. Yang kita punya hanya kain merah dan kain putih saja. Ya, tentu saja boleh bendera yang sederhana. Setidaknya kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Oh iya Pak, Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita namakan saja benderanya Sangsaka Merah Putih? Ide yang bagus ya. Sangka bendera pusaka Sangsaka yang warnanya merah putih, Sangsaka merah putih. Ya sudah, Bapak siap ke sana. Pidato yang akan dibacakan besok. Bendera putih ini sebagai tanda kebudayaan bangsa ini. Baik Bung, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Hei kalian!
Jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapatkan kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Karena PPKI adalah badan yang berusaha bersesuaian. 3. Banyak naik kelasnya.